Tambelina. Ada seorang wanita yang sangat ingin mempunyai seorang anak, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, ia mendatangi nenek sihir baik dan berkata, "Aku telah bertekad bulat ingin punya anak. Kumohon, bisakah kau tunjukkan caranya?" "Mudah saja. Ini ada sebulir gandum untukmu. Tanamlah di pot bunga dan kau akan lihat hasilnya." "Terima kasih." Ia membawa benih itu dan menanamnya begitu tiba di rumah. Itu cepat tumbuh menjadi bunga besar yang cantik dan kelihatan amat mirip tulip. Tapi kelopaknya terlipat rapat, seakan itu masih tunas. "Ini sungguh bunga yang indah." Si wanita mencium kelopak merah kuning indah itu. Begitu ia menciumnya, bunga itu terbuka. Di tengahnya duduklah seorang gadis kerdil. Ia elok dipandang, namun tidak lebih tinggi dari jempol manusia. "Anak yang cantik, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tambelina." Kulit kenari yang telah dipoles jadi ranjangnya. Itulah caranya tidur tiap malam. Di siang hari, ia bermain di meja tempat wanita itu menaruh piring dikelilingi rangkaian bunga. Di sana mengapunglah kelopak tulip besar. Tambelina menggunakan kelopak itu sebagai perahu. Dan dengan dayung kecil, ia bisa menyeberangi piring itu. Ia juga bisa bernyanyi. Itu suara terhalus dan termanis yang pernah didengar siapapun. Suatu malam, saat ia berbaring di ranjang, seekor katak buruk masuk lewat jendela, tepat di meja tempat Tambelina tidur di bawah kelopak mawar merah. "Ini istri sempurna untuk anakku." Ia mengambil kulit kenari tempat Tambelina yang sedang tidur dan membawanya keluar dari jendela ke kebun. Katak itu tinggal dengan anaknya. Ia seperti ibunya, tapi berlendir dan lebih buruk. "Jangan bicara keras-keras, kau akan membangunkannya dan ia akan lari. Kita harus menaruhnya di salah satu bunga teratai lebar di sungai itu. Ia begitu kecil dan ringan. Itu akan jadi seperti pulau baginya." Banyak teratai berdaun lebar tumbuh di sungai itu. Daun di ujung terjauh tepi sungai itulah yang paling besar. Dan ke daun itulah si katak tua berenang membawa Tambelina dalam kulit kenari. Tambelina yang malang bangun keesokan paginya. Saat ia melihat di mana ia berada, ia mulai menangis sedih. Hanya ada air di sekitar daun besar itu. Sama sekali tidak ada jalan baginya untuk mencapai tepian. Tambelina duduk dan menangis. Ikan-ikan kecil yang berenang di air di bawahnya memunculkan kepala untuk melihat si gadis kecil itu. Begitu melihat gadis itu, mereka merasa amat kasihan. Mereka berkumpul sekitar batang hijau dan menyangga gaun tempat gadis itu dan menggigitinya sampai putus. Dan meluncurlah daun itu menyusuri sungai. Tambelina sekarang pergi jauh sekali. Si katak tidak akan dapat menangkapnya. Lalu ia tiba dekat ujung hutan. Ada ladang yang besar, tapi sudah lama sekali dipanen. Hanya bonggol kering kosong saja yang muncul dari tanah beku. Itu seakan ia tersesat di hutan yang sangat luas. Lalu ia tiba di pintu rumah tikus ladang di bonggol berlubang. Di sanalah tikus ini tinggal, nyaman dan hangat, dengan gudang penuh gandum. Tambelina yang malang berdiri di depan pintu seperti pengemis dan meminta sedikit gandum karena ia sangat kelaparan. "Oh, gadis yang malang, mari masuklah ke rumahku dan makan bersamaku. Tapi kau harus bersihkan rumah dan bercerita, karena aku suka cerita." Tambelina melakukan seperti yang diminta tikus ladang dan dia bersenang-senang. Beberapa hari berlalu. Suatu hari si tikus mendatangi Tambelina. "Sebentar lagi ada tamu. Setiap minggu tetanggaku datang berkunjung dan ia jauh lebih makmur daripadaku. Kalau kau bisa menjadikannya suami, kau akan diurus dengan baik.
Tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Kau harus menceritakan cerita-cerita paling bagus. Tambelina tidak suka usul ini. Ia tidak mungkin menerima si tetangga karena ia tikus mondok. Si tikus berkunjung. Si tikus ladang bicara tentang si tikus tanah. Betapa kayanya dia dan tubuhnya yang 20 kali lebih besar darinya. Tambelina harus bernyanyi untuknya. Si tikus mondok jatuh cinta pada suara manisnya, tapi ia belum mengatakannya. Ia baru menggali terowongan panjang bawah tanah dari rumahnya ke rumah mereka. Si tikus ladang dan Tambelina dipersilahkan menggunakannya sesukanya. Ia memperingatkan mereka agar tidak terkejut oleh bangkai burung di tengah jalan. Itu adalah burung utuh, bulu dan paruh. Dia pasti telah mati baru-baru ini saat musim dingin tiba dan dikuburkan tepat di tengah terowongan ini. Lalu tikus mondok mengambil obor. Bagai api menerangi kegelapan. Ia maju di depan mereka untuk menerangi jalur panjang dan gelap itu. Saat mereka tiba di tempat bangkai burung, si tikus menggali ke atas, membuat lubang besar agar sinar bisa masuk. Di tengah lantai ada bangkai burung. Sayapnya terlipat di samping dan kepalanya di antara bulu-bulunya. Tambelina kasihan padanya. Tapi si tikus mondok itu menendang bangkai itu dan berkata, Untunglah anak-anakku tidak bisa jadi burung. Apa gunanya kicau bila ia kelaparan dan mati beku? Tambelina diam saja. Tapi saat yang lain membelakangi si burung itu, ia membungkuk, menyibak bulu di kepala burung itu dan mencium matanya yang tertutup. Mungkin ialah yang bernyanyi manis padaku di musim panas. Ia sungguh membuatku senang, wahai burung manis. Malam itu Tambelina tidak bisa tidur. Jadi ia bangun dan menganyam selimut yang sangat besar dari jerami dan juga dari rumput. Ia menyelimuti bangkai burung itu agar bisa berbaring hangat dalam tanah yang dingin. Selamat jalan burung kecil manis. Terima kasih untuk lagu-lagu indahmu musim panas lalu. Saat pohon masih hijau dan matahari bersinar dengan hangat. Ia menyadarkan kepalanya pada dada burung itu dan dia terkejut merasakan sesuatu berdetak di dalam sana. Itu adalah jantung si burung. Ia belum mati, hanya lumpuh karena kedinginan. Karena ia dihangatkan, ia hidup kembali. Terima kasih anak kecil manis, aku telah dihangatkan. Mari nak, duduklah di punggungku. Kita terbang pergi dari hutan ini. Karena musim dingin datang, aku akan pergi jauh sekali ke rumahku. Apa kau mau ikut denganku? Kau bisa menunggang punggungku? Iya, aku ikut denganmu. Ia duduk di punggung si burung, lalu si burung terbang lewat hutan dan juga melewati danau. Akhirnya mereka tiba di rumah si burung. Di sana matahari bersinar lebih cerah dari biasa. Langit tampak lebih tinggi. Ini rumahku. Pilihlah salah satu bunga yang mekar di bawah sana. Aku akan menempatkanmu di sana. Kau boleh dapatkan apa saja. Bagus sekali. Di bawah ada taman indah dengan bunga-bunga putih cantik. Si burung terbang dengan Tambelina dan menaruhnya di satu kelopak bunga besar. Ia terkejut melihat di tengah bunga itu ada seorang pria yang kecil. Di punggungnya ada sayap-sayap yang bersinar. Ia adalah peri bunga itu. Saat ia melihat Tambelina, ia gembira sekali karena ia adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Jadi ia melepaskan mahkota emas dan memakaikannya padanya. Ia bertanya siapa nama gadis itu dan memintanya jadi istrinya. Iya, aku mau. Hanya bila kau membawa ibuku kemari. Kita bertiga akan hidup bahagia di sini. Ia setuju dan memberi Tambelina hadiah sepasang sayap peri. Semua orang bergembira.
Segera Ibu Tambelina ikut mereka. Oh, Tambelina, Ibu senang bertemu denganmu lagi, Nak. Dan mereka semua hidup bahagia. Selesai.